Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah para sahabat semuanya, kita bisa bertemu kembali di channel yang insya Allah akan memberikan inspirasi, memberikan kebaikan, menambah manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Kali ini insya Allah kita akan belajar mereview kembali tentang apa-apa yang mungkin bisa terjadi dalam diri kita. Mungkin kejadian ini bisa terjadi dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apa itu? Nah, hal ini sering diingatkan dalam beberapa kajian dakwah oleh guru kita, Ustadz Yusuf Mansur. Nah, beliau senantiasa mengajak kita, mengajak para jamaah untuk bisa menata hati kita, untuk bisa menata kehidupan kita ini dengan baik. Bagaimana caranya? Nah, beliau senantiasa menitik beratkan dalam hal masalah. Bagaimana kita sebagai manusia, bagaimana kita selaku hamba Allah ketika didera masalah, ketika ada cobaan datang bertubi-tubi dari Allah misalkan, apa yang kita lakukan pertama kali. Nah, beliau senantiasa mengatakan, ya, dalam salah satu kajian wisata hati, ya, beliau mengajak kita, kalau kita punya masalah, yang pertama kali kita datangi adalah Allah. Itu tahap pertama. Berikutnya Allah lagi, tahap kedua. Dan tahap ketiga, Allah terus, Allah selamanya. Artinya di sini adalah, manakala kita dihadapkan suatu masalah, maka yang pertama kali harus didatangi adalah Allah. Allah dulu. Ya, bukan yang lainnya. Nah, yang sering terjadi kepada kita adalah, bisa jadi kita datang kepada makhluk yang lain, ya, datang kepada orang-orang pintar bisa jadi. Maka di sini kita diajak tuh, ayo, kalau ada masalah datangi Allah, ya, dikuatkan betul, yakinin betul, datangi dulu Allah, ya, datang kepada Allah, dibawa ke sejadah, minta kepada Allah, munajat kepada Allah, curhatlah dengan Allah. Dan ini luar biasa. Ya, proses ini butuh yang namanya kesabaran. Proses ini perlu yang namanya kegigihan, perlu yang namanya kesungguhan dari kita semua. Di tengahnya bisa jadi apa? Ada yang namanya cobaan. Ya, ada ejekan, ada bisikan-bisikan setan yang mengganggu apa? Kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bisa jadi dari teman kita, ya, walaupun guyon mungkin, tumben ente nih rajin amat sekarang sholat duhanya, yang pingin apa sih? Nah, itu hal yang seperti itu aja bisa jadi. Apakah itu bisa melemahkan semangat kita, ya, atau kita apa? Mundur perlahan. Ya, ini. Nah, kalau ini sudah dijalani oleh kita, Allah dulu dengan segala proses kesabarannya, kesungguhannya, kegigihannya, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu Allah lagi. Teruskan. Ya, jangan mundur, justru harus semakin kencang kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di proses ini, di Allah lagi ini, nanti perlahan.
Ya, ada proses yang namanya pembersihan diri bisa jadi. Karena manusia tidak luput daripada yang namanya kesalahan. Tidak luput yang namanya dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka kesempatan emas ini, ayo, jadikan ya proses riyadhah kita, pendekatan diri kepada Allah, takarrub kepada Allah, tawajuh kepada Allah ini untuk apa? Sekaligus membersihkan kita, ya, merontokkan dosa-dosa kita. Nah, nanti perlahan satu persatu Allah pun akan buka seluas-luasnya. Allah akan kasih nih solusinya yang ini. Datang. Tiba-tiba ini solusi lagi. Min haitsu la yahtasib, tanpa diduga, tanpa dikira. Ya. Nah, kalau sudah proses ini terus, Allah lagi ya, perlahan terurai semua masalah-masalah kita, nanti ada lagi tahap berikutnya supaya kita lebih istiqomah dan terus selamanya. Allah terus gitu. Allah terus. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Karena apa? Kalau proses itu sudah kita jalankan, sudah kita lakukan, sudah kita rasakan, nanti akan ringan. Kita melakukannya akan dengan enjoy sekali, akan dengan nikmat. Jadi menikmati semua proses ini. Ketika datang suatu masalah, udah bismillah, datangi Allah. Ada ya, ini dalam kajian wisata hati itu yang disebut dengan segitiga wisata hati. Nah ini. Jadi di segitiga wisata hati ini kita nih manusia, ini masalah, ini makhluk. Nah, ini salah. Ya, maka saya kasih contreng di sini. Artinya apa? Kita selaku manusia kalau punya masalah kemudian datang ke makhluk selain Allah, maka itu adalah no. Itu adalah salah besar. Ya, justru yang seperti ini bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa besar, ke dalam syirik, berbuat kemusyrikan kepada Allah. Lalu yang betul bagaimana? Yang betul adalah nih, dalam kajian berikutnya, kajian wisata hati berikutnya adalah ini. Ketika kita sebagai manusia kemudian mempunyai masalah, maka yang didatangi adalah Allah. Maka ini contrek betul. Inilah yang memang diharapkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Rasulullah SAW pun ya telah mengajarkan kita dalam satu hadis beliau, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya kalau Rasulullah saja ya didatangi suatu masalah, maka yang pertama kali beliau lakukan adalah fazi'a ila shalah. Beliau langsung mendatangi Allah dengan cara mengerjakan sholat. Langsung minta tolongnya itu dengan cara apa? Sholat. Dengan cara apa? Doa. Dengan cara minta sesuatu kepada Allah, minta solusi terbaik kepada Allah, minta pendampingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah betul seperti itu. Lalu kita pun bagaimana? Ya ikuti dengan cara mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita ada masalah, yang pertama kali adalah datangi Allah dulu. Allah lagi, Allah terus. Mudah-mudahan dengan proses ini semua masalah akan hilang. Semua dosa kita akan hilang. Semua kesalahan kita Allah akan ampuni. Semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita Allah bersihkan dengan proses ini. Bismillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya.
Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.